Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kalau pada saat ini kita boleh kembali bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan, di mana tema kita pada minggu ini berjudul ataupun bertema pujian Fata Morgana. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas segala kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh melalui hari-hari kami Tuhan, bahkan saat dimana kami harus social distancing karena virus corona yang melanda saat ini ya Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon Kau yang terus menuntun dan memimpin perjalanan hidup kami Tuhan, dan mencukupkan akan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan untuk firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang tema ini, tentang pujian Fata Morgana, saudaraku, pada dasarnya setiap manusia atau setiap orang itu senang untuk dipuji. Karena pujian itu dapat membuat hati manusia itu menjadi bahagia. Ketika kita dipuji, hati kita menjadi senang, kita menjadi bersemangat, dan ketika kita dipuji, muncul perasaan-perasaan positif yang lainnya di dalam diri kita sebagai manusia. Pujian biasanya diberikan sebagai bentuk apresiasi ataupun penghargaan atas sesuatu keberhasilan atau atas suatu perjuangan atau suatu usaha, suatu prestasi atau sebuah kerja keras dari seseorang, sehingga dia dipuji oleh orang lain. Mungkin seorang atasan bisa memuji bawahannya karena bawahannya sudah bekerja dengan baik, bertanggung jawab, mungkin bawahannya juga berprestasi dan lain sebagainya. Jadi saudaraku, itulah sifat daripada manusia, bahwa semua orang pengen dipuji, semua orang senang dipuji, karena ada sesuatu yang
kita kerjakan itu bermanfaat bagi orang lain, sesuatu yang kita lakukan itu berguna bagi orang lain. Nah, tetapi tidak semua orang akan merasa senang ketika ada orang lain mendapatkan pujian. Ada orang yang tidak senang ketika temannya itu dipuji. Ada orang yang tidak senang ketika orang lain itu berhasil. Salah satu contohnya orang yang tidak senang ketika orang lain dipuji adalah Raja Saul. Raja Saul tidak senang ketika Daud itu dipuji atas segala keberhasilannya ketika mengalahkan bangsa Filistin. Satu contoh misalkan di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sana kita bisa melihat bagaimana Daud mendapatkan puji-pujian dari rakyat Israel. Tetapi Saul tidak senang. Di mana Daud sudah bekerja keras di medan pertempuran dan mengalahkan musuh-musuh daripada Israel. Tetapi realitanya bahwa keberhasilan seorang Daud tidak serta-merta disambut dengan sukacita oleh seorang raja. Sekalipun memang kemenangan itu bukanlah milik pribadi daripada Daud, tetapi justru karena puji-pujian itu yang disampaikan oleh penduduk Israel, yang diwakili oleh para perempuan di sana, membuat hidup daripada Daud itu justru terlunta-lunta karena dikejar-kejar sang mertua yang hendak membunuhnya. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Daud maju ke medan pertempuran itu bukan semata-mata keinginannya. Daud memenangi peperangan bukan karena semata-mata dia mampu ataupun karena dia kuat. Tetapi Daud maju ke medan perang tentunya karena panggilan dia sebagai seorang pemuda Israel yang mencintai bangsanya, yang pada saat itu diserang oleh kerajaan Filistin. Seorang pemuda yang cinta kepada bangsanya dan juga kepada panggilan Allah untuk mengalahkan bangsa Filistin, di mana bangsa Filistin pada waktu itu juga merendahkan akan nama Tuhan. Segala sesuatu yang Daud lakukan adalah untuk Tuhan semata-mata, bukan untuk dirinya. Tetapi yang terjadi adalah kemenangan demi kemenangan ketika dia peroleh, ketika dia mendapatkan pujian itu, Saul tidak senang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan pujian fata morgana itu? Fata morgana artinya semu. Fata morgana itu artinya sepertinya ada tetapi sesungguhnya tidak ada. Fata morgana ini biasa terjadi di padang gurun. Di padang gurun orang membutuhkan air. Sepertinya kalau orang jalan di padang gurun, sepertinya di depannya itu ada air. Tetapi ketika mereka menuju ke tempat itu ternyata tidak ada. Fata morgana terjadi karena pembiasan daripada sinar matahari ataupun pembiasan cahaya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pujian fata morgana adalah pujian yang sia-sia. Pujian yang biasa dicari oleh orang untuk kepentingannya sendiri. Boleh dikatakan dengan bahasa sekarang, kita sering mendengar tentang pencitraan. Ini yang biasa dipakai di dalam bahasa politik. Pencitraan ini yaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian atau simpati dari masyarakat untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan politiknya. Pujian fata morgana sesungguhnya saya katakan sangat berbahaya. Apalagi kalau itu terjadi di dalam gereja. Kenapa saudara? Karena apabila segala bentuk kegiatan dan pelayanan ada orang-orang di dalamnya yang mencari pujian ataupun mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan, maka itu akan berbahaya. Nah, oleh karena itu kita harus belajar, kita harus menyingkapi hal ini, dan kita harus ingat apa nasihat Paulus di dalam surat Filipi tadi, di dalam pasal yang kedua, khususnya ayat yang kedua dan ketiga, yang demikian bunyinya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya,
hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja adalah tubuh Kristus. Segala yang dikerjakan oleh gereja bertujuan hanya untuk memuji Tuhan, hanya untuk memuji Yesus Kristus, memuliakan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu, setiap anggota gereja adalah bagian daripada tubuh Kristus yang terus-menerus diproses dan dibentuk untuk memahami bahwa tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan akan nama Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Supaya di dalam hidup kita tidak mencari pujian yang fata morgana itu, pujian yang sia-sia itu, pujian yang sesungguhnya tidak ada manfaatnya untuk kita dan juga untuk gereja kita. Ada 4 hal atau 4 langkah agar di dalam pelayanan dan kehidupan bergereja kita tidak mencari pujian fata morgana tersebut. Langkah yang pertama, saudara, yaitu tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Di dalam ayatnya yang ketiga bagian A tadi. Maksudnya yaitu jangan melakukan apapun yang ditimbulkan oleh ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia. Ketika ada keinginan untuk meninggikan diri sendiri, maka akan selalu menyebabkan timbulnya persaingan. Dan persaingan selalu menimbulkan ketidaksenangan atau permusuhan. Karena itu saudara, renungkanlah apakah di dalam diri kita, di dalam diri saudara-saudari sekalian, ada egoisme, ada keinginan untuk menonjolkan ataupun menyombongkan diri. Kalau ada, bertobatlah sebelum hal itu bisa memecah gereja. Kemudian, langkah yang kedua, rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik atau lebih penting atau lebih utama dari diri kita sendiri. Di dalam ayat yang ketiga bagian B. Saudara, ketika kita semakin mencoba untuk saling mengenal satu sama yang lain sebagai tubuh Kristus, maka hal itu bisa membuat kita semakin melihat kejelekan-kejelekan saudara-saudara kita, kekurangan-kekurangan saudara-saudara kita yang lainnya. Sehingga hal itu akan menyebabkan kita makin tidak senang kepada orang tersebut atau kepada saudara seiman kita itu. Nah, oleh sebab itu ayat 3 bagian B ini sangat penting sekali untuk kita renungkan, untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita bergereja. Di mana ayat itu mengajarkan agar kita harus menganggap saudara seiman kita itu lebih baik dari diri kita. Ini tidak berarti bahwa kita harus menganggap bahwa saudara seiman kita lebih baik dari kita dalam segala hal. Lalu apa yang harus kita kerjakan agar bisa menganggap saudara seiman kita itu lebih baik atau lebih utama dari diri kita? Caranya yaitu kita harus sadar bahwa diri kita sebagai manusia kita tidak sempurna. Masih ada kejelekan-kejelekan di dalam diri kita. Dan jangan fokus kepada kejelekan-kejelekan orang lain. Kemudian, kita harus belajar untuk melihat, menerima, dan mengakui kebaikan-kebaikan ataupun kelebihan-kelebihan orang lain. Lalu, kita tidak mencari kepentingan diri sendiri dan juga pujian yang sia-sia tadi. Saudara, adanya keinginan untuk meninggikan diri selalu menyebabkan timbulnya persaingan. Adanya persaingan menimbulkan ketidaksenangan dan juga permusuhan. Karena itu, kita harus merenungkan di dalam diri kita ketika dalam hidup kita ini sebagai orang Kristen, apabila masih ada yang namanya egois, masih ada yang namanya kesombongan diri sendiri. Kalau itu masih ada, kita harus membuangnya. Kita harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebelum hal itu membuat pelayanan kita menjadi rusak. Saudara, kemudian langkah yang ketiga. Jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di dalam ayat yang keempat. Saudara, artinya bahwa di dalam hidup kita, baik di masyarakat, di dalam keluarga maupun di dalam gereja, mementingkan diri sendiri itu sangat berbahaya untuk persekutuan kita. Mementingkan diri sendiri itu sangat berbahaya untuk keutuhan
di dalam kehidupan kita berorganisasi, di dalam kehidupan pelayanan kita, dan juga di dalam hal-hal yang lain. Saya yakin setiap kita mau belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita juga harus terus-menerus belajar untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga. Dan langkah yang keempat dan yang terakhir, yaitu meneladani Yesus Kristus. Sebagaimana di dalam ayat yang kelima, di mana kalau ketika kita mau meneladani Yesus Kristus, maka kita harus bisa yang namanya sehati di dalam hal-hal yang baik, sehati di dalam pelayanan, sehati di dalam membangun persekutuan, sehati di dalam membangun gereja, sehati di dalam melakukan kegiatan-kegiatan gereja kita. Kemudian sepikir dan seperasaan dengan Yesus Kristus. Saudara, kita bisa sehati, kita bisa seperasaan dengan Yesus Kristus ketika kita memiliki waktu untuk bersekutu. Karena gereja ini adalah tubuh Kristus. Maka kalau kita meneladani Yesus Kristus, maka tidak ada cara lain selain membangun persekutuan yang intim dengan Yesus Kristus itu sendiri. Yaitu belajar firman Tuhan, merenungkannya, berdoa, dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam hidup saudara dan saya. Karena hanya dengan cara demikian, kita bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus, apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, bahkan juga di dalam seluruh rencana-rencana hidup kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, ketika kita sudah belajar keempat langkah ini, kita harus hati-hati dan waspada dengan pujian yang kita berikan, dengan pujian yang kita terima. Kenapa? Karena pujian yang kita berikan maupun pujian yang kita terima itu bisa positif, bisa juga berakibat negatif. Kalau positif, itu artinya ketika kita menyampaikan pujian-pujian itu kita sampaikan untuk membangun orang lain, untuk memberikan semangat. Demikian untuk diri kita sendiri, ketika kita dipuji, kita tidak boleh besar kepala, kita tidak boleh berpuas diri. Tetapi dengan pujian yang orang berikan itu, kita lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan, semangat lagi untuk lebih baik di dalam segala hal, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam studi kita, maupun di dalam hal-hal yang lainnya. Gunakan pujian itu yang diberikan kepada kita maupun yang kita berikan untuk hal-hal yang positif. Dan ketika orang lain dipuji, ketika saudara dan saya mendengar orang lain dipuji, kita tidak perlu iri. Kita tidak perlu merasa berkecil hati. Karena memang kalau pujian itu memang baik untuk dia, biarkan pujian itu boleh membangun kehidupan saudara kita yang lainnya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, jangan sungkan-sungkan juga untuk memuji orang lain supaya dia lebih semangat lagi di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya mengikut Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui tema ini kita semakin disadarkan, biarlah hidup kita hanya mendatangkan pujian bagi Allah. Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan di dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi saudara dan saya, sehingga kita bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan, di mana kami boleh belajar bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami tidak boleh mencari puji-pujian yang sia-sia. Kami tidak boleh mementingkan diri kami sendiri ya Tuhan, tetapi di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, kami harus senantiasa bersehati, sepikir untuk memajukan gereja Tuhan, sehati sepikir untuk memajukan akan pelayanan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika ada puji-pujian berseliweran di telinga kami Tuhan, kiranya puji-pujian itu kami menangkap sebagai satu pesan positif, supaya kami lebih baik lagi Tuhan, supaya kami lebih bersemangat lagi di dalam melayani Tuhan dan di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati untuk seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan khotbah ini, berkati kehidupan mereka masing-masing dalam usaha pekerjaan dan juga rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.